Ukraina cemas kebocoran reaktor nuklir pasca bombardir Rusia. Вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Ukraina telah memperingatkan bahaya kebocoran hidrogen setelah penembakan oleh pasukan Rusia. Badan Energi Negara itu memperingatkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat ini dikendalikan oleh pasukan Vladimir Putin berada dalam bahaya kebocoran hidrogen dan tersendat-sendatnya zat radioaktif. Demikian seperti dikutip dari MSN News Minggu 28 Agustus 2022. Energoatom, sebuah badan yang dikelola negara yang menjalankan keempat fasilitas nuklir Ukraina, mengungkapkan bahwa 2 unit listrik di Zaporizhia telah terhubung kembali ke jaringan listrik negara itu. Badan tersebut menulis di situs webnya pada saat yang sama karena kehadiran militer Rusia, senjata, peralatan, dan bahan peledak mereka di pembangkit listrik, ada resiko serius untuk operasi ZNPP yang aman. Sebagai akibat dari penembakan berkala, infrastruktur pembangkit listrik telah rusak, ada risiko kebocoran hidrogen dan tersendatnya zat radioaktif dan berbahaya kebakaran tinggi. Moskow dan Kiev bertukar tuduhan baru pada hari Sabtu tentang penembakan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikendalikan Rusia di Ukraina, yang telah menjadi fokus keprihatinan internasional bahwa pertempuran di daerah itu dapat memicu bencana. Zaporizhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, telah dikendalikan oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Staf Ukraina terus mengoperasikannya dan dalam beberapa pekan terakhir, kedua belah pihak telah disalahkan atas penembakan di dekat pabrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Jumat bahwa situasi di Zaporizhia tetap sangat beresiko setelah 2 dari 6 reaktor terhubung kembali ke jaringan listrik setelah penembakan dan menyebabkan pembangkit nuklir terputus untuk pertama kalinya dalam sejarah. Izinkan saya menekankan bahwa situasinya tetap sangat beresiko dan berbahaya, kata Presiden Zelensky dalam pidato malam regulernya, memuji para ahli Ukraina yang bekerja untuk mencegah skenario terburuk. Setiap pengulangan peristiwa kemarin, yang berarti setiap pemutusan stasiun dari jaringan listrik, tindakan apapun oleh Rusia yang dapat memicu pemutusan reaktor, sekali lagi akan menempatkan stasiun selangkah lagi dari bencana, katanya. Energoatom mengatakan pada Jumat malam bahwa kedua dari 2 reaktor yang berfungsi di pabrik telah terhubung kembali ke jaringan listrik dan kembali memasok listrik setelah mereka sepenuhnya terputus pada hari Kamis. Rusia yang menginvasi Ukraina pada Februari mengambil alih kendali pembangkit nuklir pada Maret, meskipun masih dioperasikan oleh teknisi Ukraina yang bekerja untuk Energoatom. Kementerian Rusia dalam pengarahan hariannya juga mengatakan telah menghancurkan depot amunisi besar di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina yang telah berisi sistem roket HIMARS buatan AS dan peluru untuk howitzer M777. Angkatan Udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 di wilayah Donetsk Timur, kata kementerian itu, dan menghancurkan 6 depot senjata rudal dan artileri lainnya di wilayah Donetsk, Mykolaiv, dan Kherson. Sebagai akibat dari penembakan berkala, infrastruktur pembangkit listrik telah rusak, ada risiko kebocoran hidrogen dan tersendatnya zat radioaktif dan berbahaya kebakaran tinggi. Moskow dan Kiev bertukar tuduhan baru pada hari Sabtu tentang penembakan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikendalikan Rusia di Ukraina, yang telah menjadi fokus keprihatinan internasional bahwa pertempuran di daerah itu dapat memicu bencana.
Zaporizhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, telah dikendalikan oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Staf Ukraina terus mengoperasikannya dan dalam beberapa pekan terakhir, kedua belah pihak telah disalahkan atas penembakan di dekat pabrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Jumat bahwa situasi di Zaporizhia tetap sangat beresiko setelah 2 dari 6 reaktor terhubung kembali ke jaringan listrik setelah penembakan dan menyebabkan pembangkit nuklir terputus untuk pertama kalinya dalam sejarah. Izinkan saya menekankan bahwa situasinya tetap sangat beresiko dan berbahaya, kata Presiden Zelensky dalam pidato malam regulernya, memuji para ahli Ukraina yang bekerja untuk mencegah skenario terburuk. Setiap pengulangan peristiwa kemarin, yang berarti setiap pemutusan stasiun dari jaringan listrik, tindakan apapun oleh Rusia yang dapat memicu pemutusan reaktor, sekali lagi akan menempatkan stasiun selangkah lagi dari bencana, katanya. Energoatom mengatakan pada Jumat malam bahwa kedua dari 2 reaktor yang berfungsi di pabrik telah terhubung kembali ke jaringan listrik dan kembali memasok listrik setelah mereka sepenuhnya terputus pada hari Kamis. Rusia yang menginvasi Ukraina pada Februari mengambil alih kendali pembangkit nuklir pada Maret, meskipun masih dioperasikan oleh teknisi Ukraina yang bekerja untuk Energoatom. Kementerian Rusia dalam pengarahan hariannya juga mengatakan telah menghancurkan depot amunisi besar di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina yang telah berisi sistem roket HIMARS buatan AS dan peluru untuk howitzer M777. Angkatan Udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 di wilayah Donetsk Timur, kata kementerian itu, dan menghancurkan 6 depot senjata rudal dan artileri lainnya di wilayah Donetsk, Mykolaiv, dan Kherson. Sebagai akibat dari penembakan berkala, infrastruktur pembangkit listrik telah rusak, ada risiko kebocoran hidrogen, dan tersendatnya zat radioaktif dan berbahaya kebakaran tinggi. Moskow dan Kiev bertukar tuduhan baru pada hari Sabtu tentang penembakan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikendalikan Rusia di Ukraina, yang telah menjadi fokus keprihatinan internasional bahwa pertempuran di daerah itu dapat memicu bencana. Zaporizhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, telah dikendalikan oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Staf Ukraina terus mengoperasikannya dan dalam beberapa pekan terakhir, kedua belah pihak telah disalahkan atas penembakan di dekat pabrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Jumat bahwa situasi di Zaporizhia tetap sangat beresiko setelah 2 dari 6 reaktor terhubung kembali ke jaringan listrik setelah penembakan dan menyebabkan pembangkit nuklir terputus untuk pertama kalinya dalam sejarah. Izinkan saya menekankan bahwa situasinya tetap sangat beresiko dan berbahaya, kata Presiden Zelensky dalam pidato malam regulernya, memuji para ahli Ukraina yang bekerja untuk mencegah skenario terburuk. Setiap pengulangan peristiwa kemarin, yang berarti setiap pemutusan stasiun dari jaringan listrik, tindakan apapun oleh Rusia yang dapat memicu pemutusan reaktor, sekali lagi akan menempatkan stasiun selangkah lagi dari bencana, katanya. Energoatom mengatakan pada Jumat malam bahwa kedua dari 2 reaktor yang berfungsi di pabrik telah terhubung kembali ke jaringan listrik dan kembali memasok listrik setelah mereka sepenuhnya terputus pada hari Kamis. Rusia yang menginvasi Ukraina pada Februari mengambil alih kendali pembangkit nuklir pada Maret, meskipun masih dioperasikan oleh teknisi Ukraina yang bekerja untuk Energoatom. Kementerian Rusia dalam pengarahan hariannya juga mengatakan telah menghancurkan depot amunisi besar di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina yang telah berisi sistem roket HIMARS buatan AS dan peluru untuk howitzer M777. Angkatan Udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 di wilayah Donetsk Timur, kata kementerian itu, dan menghancurkan 6 depot senjata rudal dan artileri lainnya di wilayah Donetsk, Mykolaiv, dan Kherson.